Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Hairudin, Widya Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan berkaitan strategi pembelajaran agenda kedua dengan metode blended learning pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Teman-teman sekalian, ada tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang strategi pembelajaran agenda kedua agar teman-teman sekalian dapat fokus dan bisa juga terlibat dalam proses pembelajaran ini. Berikut ini adalah topik yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan agenda kedua dengan agenda lain, yaitu agenda 1 dan agenda ketiga. Yang kedua, mata pelatihan yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah berkaitan dengan learning journey agenda 2. Serta yang terakhir adalah desain pembelajaran agenda kedua. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas kepada substansi mata agenda kedua, maka izinkan saya sedikit mereview tentang agenda kedua yang terdiri dari agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kedua, agenda kepemimpinan pelayanan. Yang ketiga, agenda keadilan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Yang kelima adalah agenda orientasi pada program. Kemudian, bagaimanakah keterkaitan antara masing-masing agenda? Untuk agenda kepemimpinan Pancasila, itu sebenarnya berfokus bagaimana para pemimpin mampu mengelola diri sendiri. Sedangkan untuk agenda kedua, berkaitan dengan agenda kepemimpinan pelayanan. Itu difokuskan pada bagaimana teman-teman nanti mampu mengelola orang lain. Sedangkan agenda yang ketiga, diharapkan teman-teman sudah mampu mengelola organisasi. Dan akhirnya, nanti proses pengolahan tersebut, teman-teman harus aktualisasikan di dalam pelaksanaan kegiatan setelah seluruh agenda dikerjakan. Baik, sekarang mari kita bahas tentang substansi mata pelatihan agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan pelayanan. Khususnya agenda 2 terdiri dari 4 pelatihan, yaitu pertama, diagnosa berpikir kreatif dalam pertama, diagnosa organisasi. Kedua, berpikir kreatif dalam pelaksanaan. Yang ketiga, membangun tim kreatif di era new normal. Dan yang ketiga, kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Teman-teman sekalian, untuk sistem penyelenggaraan pelatihan dan kepemimpinan pengawasan terdiri dari 905 jam pelajaran atau setara dengan 104 hari pelatihan. Secara khusus, untuk pembelajaran
atau penyelenggaraan dalam agenda 2 didapatkan sebanyak 56 jam pelajaran yang akan terbagi menjadi 10 jam pelajaran self-learning, 20 jam pelajaran distance learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, dan yang ketiga 26 jam pelajaran klasikal. Untuk learning journey, agenda kedua, pembelajaran mandiri atau self-learning sebanyak 10 jam pelajaran. Hari keempat sampai hari kelima. Teman-teman nanti akan belajar mandiri dengan menggunakan MOOC sebanyak 5 jam pelajaran di hari keempat, dan pada hari kelima masih berlanjut pembelajaran mandiri sebanyak 3 jam pelajaran. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan makalah isu di agenda kedua sebanyak 2 jam pelajaran. Kemudian untuk e-learning atau distance learning sebanyak 20 jam pelajaran. Nanti kita akan melaksanakan pada hari ke-13 dan ke-14. Untuk hari ke-13, sinkronus pertama akan diberikan sebanyak 2 jam pelajaran. Kemudian untuk asinkronus sebanyak 8 jam pelajaran. Pada hari ke-14, untuk yang sinkronusnya sebanyak 4 jam pelajaran, sedangkan asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran. Dan untuk yang hari ke-14 ini kita akan melaksanakan asinkronus dulu. Baru kemudian itu dilaksanakan sinkronus. Dan yang terakhir yaitu kegiatan klasikal. Untuk agenda kedua, sebanyak 26 jam pelajaran. Nah, ini akan dilaksanakan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-31. Untuk hari ke-29 akan diberikan sebanyak 9 jam pelajaran. Hari ke-30-nya 12 jam pelajaran, dan hari ke-31 sebanyak 5 jam pelajaran. Kemudian kita masuk kepada desain pembelajaran untuk desain pembelajaran ini di sinkronus pertama sebanyak 2 jam pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ke-13. Seperti biasa, setiap kegiatan pembelajaran terdiri dari pembukaan, penyajian, dan penutup. Karena ini kegiatannya adalah kegiatan pertama, tatap muka, cara sinkronus. Maka proses pembukanya jangan lupa dilaksanakan nanti perkenalan. Terus kemudian ada kegiatan ice breaking, serta mensimulasi atau menanyakan berkaitan atau berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah peserta alami selama pelaksanaan kegiatan kepemimpinan di lingkungan kerjanya. Sedangkan untuk kegiatan intinya atau penyajian akan dilakukan review pengalaman pemahaman isi modul dari agenda kedua yang telah dibaca. Nanti teman-teman harus baca proses bacanya. Mungkin perlu dicatat untuk dipahami. Kemudian di overview agenda kedua dan berkaitan antara agenda kedua, dan menyampaikan tugas-tugas yang perlu teman-teman kerjakan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Dan di akhir kegiatan akan tidak lupa ada yang namanya memberikan umpan balik, apresiasi, serta closing.
Selanjutnya, untuk sinkronus kedua sebanyak 4 JP pada hari ke-14 nanti akan difokuskan kepada presentasi tugas individu, di mana 3 orang individu atau 3 orang peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Setiap orang diberikan kesempatan untuk sebanyak 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Ya, di sini ada 3 perwakilan kelompok. Setiap kelompok diberi kesempatan sebanyak 15 menit pula. Kegiatan untuk agenda kedua akan dilanjutkan pada hari ke-29, yaitu kegiatan klasikal pertama yang akan dilaksanakan sebanyak 9 JP. Pada kegiatan ini diawali dengan membangun komitmen bersama antara fasilitator peserta dengan seluruh peserta. Setelah itu review, berkenalan, dan pemahaman terkaitan dengan materi agenda 2 yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan setelah itu juga akan diberikan tugas-tugas, baik itu tugas kelompok dan tugas individu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang fokus agenda 2. Baik, pembelajaran berikutnya yaitu klasikal kedua, dilaksanakan pada hari ke-30, sebanyak 12 jam pelajaran. Ini akan terbagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama kita minta peserta untuk menampilkan role play berkaitan dengan pembangunan tim kerja yang efektif dalam mewujudkan inovasi. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu masih berkaitan dengan penugasan kelompok, yaitu tentang menganalisa faktor lingkungan yang terlibat dalam proses pembentukan tim. Selanjutnya untuk sesi ketiga, pada klasikal kedua, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking serta peningkatan kapasitas tim efektif. Dan juga tidak lupa akan diberikan praktek kegiatan peningkatan kapasitas sebagai pemimpin. Yang terakhir, sebelum diakhiri, seperti biasa, kegiatan klasikal kedua akan dilakukan, memberikan closing statement, serta apresiasi kepada peserta. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran agenda kedua ini. Ya, sebelum mengakhiri paparan ini, saya ingin memberikan motivasi kepada seluruh teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Ya. Kalimat motivasi ini dari Jack Will, saya kutip dari kalimat Jack Will, yaitu sebelum kamu menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang pengembangan diri sendiri. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kesuksesan adalah tentang menumbuhkan orang lain. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.